Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik. Kak, abang, Ya, ayo kita sapa lebih semangat lagi biar adik-adiknya juga lebih semangat lagi untuk baik ibadah. Kak. Yuk, Ayo Kak. 1, 2, ya. Shalom adik-adik. Nah, luar biasa ya hari ini ya. Betul sekali. Masih bertemu dengan keadaan sehat. Dan di sini juga kami hadir bersama guru sekolah minggu. Di sini saya ada Kak Jessi. Hai adik-adik. Di sini ada Kak Nela. Hai adik-adik. Ada Kak Anil. Halo adik-adik. Terakhir ada Bang Erwin di sini. Halo adik-adik. Tapi ada lagi Bang. Siapa tuh Kak? Yaitu multimedia atau slider kita. Yaitu Abang Jupri. Hey, Hai Bang Jupri. Dan ada juga yang selalu menemani kita main musik. Siapa yo? Ayo, ada Bang Abdi. Hai Bang Abdi. Nah, ada lagi nggak satu lagi? Yes, yaitu Inang Pendeta pendeta kita, Pendeta Agustina Selitonga. Hai Nang. Wah, luar biasa ya kakak abang ya. Ya. Sebelum kita memulai ibadah, hari ini adalah Minggu Trinitatis yang bertema kemuliaan Allah atas ciptaannya. Nah, sekarang sebelum kita mau memulai ibadah kita, Ya. kita mau bersemangat dulu dong mengajak adik-adik Iya. untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi ya Kak. Semangat dulu nih, pemanasan dulu Kak ya. Yes, kita mau lihat adik-adik untuk bangkit berdiri. Ada sukacita nggak adik-adik? Harus ada dong. Siapa yang bersukacita hari ini? Saya Kak. Angkat tangannya. Kalau bersukacita, kita bangkit berdiri bernyanyi lagu adalah sukacita. Sukacita di hati. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita mau bernyanyi sekali lagi sambil bersemangat. Sukacita di hati mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku.
adik-adik karena sudah bersuka cita untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau mengundang adik-adik untuk saat teduh. Kita akan lipat tangan kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti doa Kak Jesi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini. Untuk hari ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami selalu bersuka cita. Kami selalu bersuka cita. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Dan sebentar lagi. Kami mau mendengarkan. Kami mau mendengarkan Firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 80, Hormat bagi Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri, kita bernyanyi, Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, adik-adik yang di rumah bernyanyi ya. Sendiri sama mama sama papanya. Saya
bersama ya. Kita semua bernyanyi Saya Bukan Pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat yang kedua berbunyi demikian. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai lagu kita, Abang mau menjelaskan nih. Ini lagu Batak yang artinya kalau berkat sedikit demi sedikit akan menjadi bukit ya. Sama seperti air nih, air kalau dikit sedikit akan bertambah terus bertambah hingga meluap. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND 170, Iya Aik Satete. Adik-adik, kita sambil berdiri, sambil mengulang lagunya. Iya aik satete naotik doi bolosai manete mangalat tabi anolok lahosa nagodang doi Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, kita mau bangkit berdiri semua adik-adik. Kita mau manortor, ya. Kita akan manortor sama-sama. Ikuti gerakan kakak abangnya ya. Dengan lagu Marolop-olop Tondiki. Marolop-olop Tondiki. Ainang dito Gusti Susi. Kamu sudah begemai. Salas roha kumandoi. Senang di tinggi tunjukkan Yesus Tuhan.
Adik-adik, marilah kita mendengarkan nats epistel untuk kita hari ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Yuk kita bersama-sama mengucapkannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, lagu ini mengajak kita untuk semua memuji nama Tuhan melalui lagu Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, adik-adik duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan Warta Sekolah Minggu HKBP Rawamangun, kita menyaksikan, mendengarkan persembahan pujian dari kelas PKB. Tinggal di dalamnya,
Warta Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Selamat beribadah untuk adik-adik serta mama papa dan selamat hari Minggu Trinitatis bagi kita semua. Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk adik-adik dan guru sekolah minggu yang baru ulang tahun mulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 7 Juni. Ayo adik-adik, sekalipun kita di rumah, kita tetap bisa bernyanyi buat teman-teman kita, guru sekolah minggu, dan amang pendeta kita yang ulang tahun. Kita bernyanyi selamat ulang tahun. Mari kita bersama-sama mendoakan teman-teman kita sama kakak guru sekolah minggu kita yang lagi sakit ataupun yang lagi pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Untuk adik kita Boas Panjaitan dari Prateka Non Mandiri sakit demam. Kemudian untuk kakak guru sekolah minggu kita ada Kak Ani Jai Napi Tupulu, kakak guru sekolah minggu karena kurang sehat. Bahan untuk Minggu 14 Juni 2020, adik-adik agar dibaca terlebih dahulu di rumah. Khotbah dari Kejadian 2 ayat 11, jauhilah ketamakan. Baik adik-adik, sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan riang gembira, kabarkan Injilnya.
bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal pertama atau pasal 1 ayat 26 dan akan diakhiri di ayat 31. Adik-adik yang ada di rumah boleh ya Alkitabnya dipersiapkan, dibuka dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 31. Inang akan baca dari sini. Adik-adik semuanya boleh mengikuti di rumahnya. Demikian sabda Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali ya, walaupun tetap dalam ibadah di rumah, tapi Inang yakin kalian semuanya tidak akan pernah bosan untuk memuji Tuhan. Karena Allah itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, dan juga tidak dibatasi oleh situasi apapun yang kita hadapi. Apakah dalam keadaan sehat, sakit, sukacita, menangis, tertawa, ceria, dan yang lain-lain. Dalam setiap waktu Allah itu hadir dalam kehidupan kita, termasuk di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Topik tema kita hari ini mengambil kemuliaan Allah atas ciptaannya. Bagaimana kita orang yang percaya, yang sudah diciptakan oleh Allah boleh memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Adik-adik pernah enggak memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya ya memuliakan Tuhan? Ada enggak yang tahu? Kalau nanti ada yang tahu, boleh nanti jawabannya di-share ya di grup kelas masing-masing atau di-add di Instagram Sekolah Minggu. Dan Inang yakin karena kalian adalah makhluk ciptaan Tuhan, tentu memiliki kerinduan untuk memuliakan Allah. Nah adik-adik, dalam nas ini Tuhan bercerita bagaimana Dia menciptakan segala sesuatunya seperti itu. Berapa hari ya Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya? 7? Kok ada yang jawab 8? 10? Aduh, salah itu. Berapa hari Allah menciptakan langit,
bumi, laut. Nah, laut nggak ada di sini ya, tapi adalah nanti kita kalau pergi udah habis pandemi Covid kita boleh pergi ke laut. Nah, itu. Segala sesuatunya itu diciptakan oleh Allah seperti itu. Dan ada masa ataupun 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu. Sampai dengan hari yang ke-6 tadi kita baca dalam firman Tuhan. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya itu di dalam 6 hari. 6 hari adik-adik ya, bukan 7, bukan juga 8, bukan 9, apalagi tadi 10. Ada yang jawab 10 hari, oh my God, gak ada yang 10 ya. Tapi 6 hari, Allah menciptakan segala sesuatunya 6 hari. Dan di hari yang ke-7 kata firman Tuhan, Tuhan Allah itu beristirahat, seperti itu. Tuhan Allah itu beristirahat. Jadi segala sesuatu, langit, bumi, laut dan segala isinya termasuk kita manusia ini ada yang menciptakannya adik-adik. Siapa? Tuhan Allah. Segala yang ada di bumi dan segala yang ada di langit, segala yang ada di laut dan segala isinya Tuhan Allah yang menciptakannya. Itu bisa kita baca dalam Kejadian, juga dapat kita baca dalam kitab Yohanes 1 ayat 3. Jadi ada penciptanya. Makanya Allah kita itu disebut sebagai Allah yang maha kuasa. Hari pertama Tuhan Allah ciptakan apa? Tuh, ada gambar-gambarnya. Nanti baca lagi ya kitab Kejadian. Apa yang Tuhan ciptakan hari pertama? Allah ciptakan bumi, terang dan gelap. Hari yang kedua Tuhan Allah ciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Allah menciptakan darat, laut dan tumbuhan. Hari yang keempat Tuhan Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, alat-alat penerang seperti itu. Hari kelima Tuhan Allah menciptakan binatang di air dan binatang di udara, burung-burung di udara. Nanti ada kita nyanyikan. Kemudian yang hari ke-6 Allah menciptakan binatang di darat, sekaligus juga Allah menciptakan aku. Sekaligus juga Allah menciptakan kalian, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Jadi ada hal-hal unik sebenarnya yang dilakukan oleh Allah dalam semua penciptaannya. Matahari, bulan, bintang, bumi, langit, dia katakan berfirmanlah. Tapi kalau buat kita manusia lain. Sangat istimewa seperti itu, sangat istimewa. Nah adik-adik, hari Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitatis. Trinitatis, Tritunggal seperti itu. Kita mengenal Allah yang kita sembah itu dalam 3 pribadi dengan pekerjaan yang berbeda-beda seperti itu. Kita kenal Allah itu kita sebut sebagai Allah Bapa. Allah itu juga kita sebut sebagai Allah Anak yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Allah itu kita sebut sebagai Allah Roh Kudus yang kita kenal juga sebagai minggu yang kemarin-kemarin itu yang adik-adik menggambar lidah api seperti itu dipakaikan di kepalanya seperti itu. Dan ini punya tugas masing-masing. Allah Bapa itu sebagai pencipta, Allah yang maha pencipta seperti itu. Yesus Kristus itu kita kenal sebagai juru selamat, Mesias. Nah Roh Kudus adik-adik itu adalah Allah yang mempersatukan semua umat yang percaya untuk datang dan menyembah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat itu. Nah adik-adik mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nats ini ya. Di sini Tuhan Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seperti itu. Baiklah kita menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menciptakan aku, itu istilah Inang. Allah menciptakan aku. Coba sebut adik-adik di rumah sambil dipegang ininya. Allah menciptakan aku. Pertanyaan Inang, bagaimana Allah menciptakan kamu? Ayo.
Kalau tadi kalian bilang Allah menciptakan aku seperti itu. Bagaimana Allah menciptakan kalian? Tuh. Pertama dikatakan dalam nas ini menurut gambar Allah dan rupa Allah. Apakah rupa Allah seperti rupa inang pendeta nih? Kira-kira seperti itu gak rupa Allah? Tidak. Kira-kira seperti kamu gak rupa Allah? Enggak juga. Kalaupun dikatakan rupa Allah seperti itu, sifatnya Allah itu ada pada kita, itu maksudnya adik-adik. Sifatnya Allah itu, karakternya Allah itu ada pada kita. Apa sifat Allah? Maha baik, jadi kita harus menjadi anak yang baik. Maha kudus, maka kita harus menjadi anak-anak yang kudus. Apalagi sifat-sifat Allah seperti yang disebut dalam Galatia 5. Allah itu tidak pemarah, Allah itu tidak sombong seperti itu. Sifatnya penolong, penuh dengan belas kasihan. Nah, sifat-sifat seperti itu harus ada pada makhluk ciptaan Tuhan seperti kalian-kalian ini dan seperti juga inang pendeta. Nah, adik-adik, nas ini juga mau mengingatkan kita bahwa Allah tidak sembarangan loh menciptakan kita. Coba kita lihat slide yang berikutnya. Apa sih tujuan Allah menciptakanmu? Allah itu bukan asal menciptakan saja. Zakeus katanya, jadilah kau. Cuma jadi seperti itu bukan. Atau misalnya, Kak Ani, jadilah kau seperti itu. Enggak hanya seperti itu, tapi punya tujuan. Punya tujuan, Allah punya tujuan menciptakan kita. Apa tujuannya? Memuliakan Allah. Kita bisa baca di Yesaya 43 ayat 7. Coba dulu adik-adik membaca Yesaya 43 ayat 7. Ayo buka Alkitabnya, Yesaya 43 ayat 7. Apa sih yang ditulis di situ? Udah dapat, udah dibuka Alkitabnya. Kalau sudah tunjuk tangan ya. Nanti langsung dimasukkan ke WA grupnya. Saya Kak gitu ya. Oke, udah bisa. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, iya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan. Nah apa? Untuk apa? Untuk kemuliaanku. Mau ngapain? Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi Allah menciptakan kita punya tujuan. Memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Tuh lihat caranya. Nih, kamu dikasih tugas dan tanggung jawab sama Tuhan. Ketika Allah menciptakanmu, ada tujuan yang mulia memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Seperti itu. Melestarikan alam lingkungan hidup, menjaga kebersihan di sekitar kita, seperti itu. Kalau dikatakan berkuasa atas ikan di laut, di darat seperti itu, atau seluruh ciptaan Allah atau alam semesta, bukan berarti kita tamak, mau ambil semuanya, ini buat aku, ini bukan. Tapi melestarikannya, menjaganya seperti itu. Nah adik-adik, karena Allah menciptakan kamu punya tujuan, maka kamu dalam hidupmu juga harus memiliki tujuan. Apa itu? Memuliakan Allah. Ini ada PR ya buat kalian. Nanti kalau misalnya bernyanyi, atau ini PR nyanyian sih, tapi Inang ajak kalian menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 69. Kidung Jemaat nomor 69. Siapa yang nanti kakak-kakak guru sekolah minggu tolong ya dilihat di WA group. Siapa adik-adik yang pertama sekali mengirimkan di WA group atau langsung posting di Instagram sekolah minggu.
Kidung Jemaat nomor 69. Tandai ya kakak-kakak, lihat nanti waktu-waktunya mereka kan ada tuh waktunya jam berapa dia mengirim. Nanti kita sediakan satu hadiah gitu. Nanti kita minta alamatnya, kita gosen sama kamu hadiahnya, oke? Oke, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan menciptakan kami di dunia ini. Dan Engkau adalah Allah yang sungguh sangat mulia, Allah yang sungguh sangat ajaib. Karena kami diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dengan karakter dan sifat Tuhan yang harus ada pada kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti akan maksud Tuhan di tengah-tengah hidup kami, supaya kami menjadi karakter seperti Tuhan. Memuliakan Allah dengan berbuat baik, dengan rajin membaca kitab suci, sekaligus juga melestarikan alam lingkungan hidup yang telah Tuhan berikan sebagai tempat kami untuk hidup dan menjadi makanan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi adik kami Boas Panjaitan yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dia supaya dia boleh menerima berkat kesehatan yang daripada Tuhan. Kelak boleh kembali berkumpul dengan keluarga dan boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga ya Tuhan dengan kakak guru sekolah minggu kami, Kak Ani Zainab Pitupulu yang kurang sehat badannya. Tuhan pulihkan juga, Tuhan berikan kesehatan yang semakin prima. Demikian juga dengan adik-adik, kakak dan amang pendeta Enrico Sinaga yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun sekalipun dalam kondisi COVID-19, tapi pemeliharaan Allah sungguh sangat nyata dalam hidup mereka. Kiranya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah umur yang panjang yang telah Tuhan berikan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh hidup papa dan mama dan adik-adik kami, seluruh bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa kepadamu. Amin. Nah, kita akan memberikan persembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Adik-adik akan memberikan persembahannya kepada mama papanya. Terus mama papa tersayang akan memberikan atau mengirim ke nomor rekening yang ada di layar. Sebelum kita memulai bernyanyi, kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan dengan bernyanyi Semesta Bernyanyi. Memuji namanya.
layak untuk dipuji. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Koras. Ya, puji Tuhan, ibadah kita berjalan dengan sukacita hari ini. Nah, adik-adik, boleh kita katakan kepada mama, papa, atau adik kakak kita, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak. Selamat hari Minggu abang. Boleh dipeluk mama papanya. Selamat hari Minggu mama papa. Yeay. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi lagu Alam Raya menyanyikan kemuliaannya. Alam Raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak